Ini dia Porsche 935. Oke. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mini Car Therapy. Dan sekarang di depan kalian sudah ada Solido, teman-teman. Ini dia. Akhirnya dapat juga ya, ini dia ya. Solido Porsche 935 K3, teman-teman. Ini versi Porsche Cremor ya. Ini winner tahun berapa ini? Winner Le Mans tahun 1979, teman-teman ya. Dan ini versi 118. Dan kenapa gue beli ini? Karena memang kalau menurut gue cukup bagus ya Solido buatannya untuk versi-versi yang mobil balap kayak gini, teman-teman ya. Dibanding dengan versi-versi yang mau mobil biasa. Kalau mau mobil biasa gue lebih memilih seperti kayak Auto Art kayaknya ya. Auto Art lebih oke ya. Walaupun harganya cukup mahal tapi buatannya nggak nanggung gitu kalau mau mobil biasa. Cuma kalau mau mobil balap kayak gini, Solido masih oke lah ya. Solido masih oke. Dan ini boxnya seperti ini, teman-teman. Ini versi 118 ya. 118 dan ini cukup lumayan banyak yang beli ya sebenarnya ya. Banyak penggemarnya ya sebenarnya untuk versi Porsche yang seperti ini, teman-teman. Dan langsung aja ya, gua akan buka. Kita akan bahas bareng-bareng, oke? Ini dia Porsche 935. Oke. Boxnya gua singkirin dulu. Dan ini di sini ada lubang ya, teman-teman ya. Ada lubang seperti ini. Dan ini ada antenanya terpisah. Dan masih ada di sini, tapi nanti pasti akan gua pasang, teman-teman. Dan cukup oke lah ya bentukannya, teman-teman. Tapi gua akan coba lihat lebih dalam lagi, teman-teman ya. Mari kita buka. Oke, ini dia. Gua akan taruh sini dulu. Di sini ada tulisannya ya, teman-teman ya. Di sini ada tulisannya Porsche 935 K3 winner Le Mans 1979 ya. Jadi ada tulisannya. Dan ini dia mobilnya, teman-teman ya. Ini dia mobilnya cukup keren juga ya. Dan kalian tidak perlu khawatir, nanti akan gua zoom, teman-teman, untuk versi dari dekatnya ya, teman-teman ya. Jadi kalian tonton aja videonya, pasti nanti ada versi video yang gua zoom gitu ya untuk menjelaskan apa-apa aja, teman-teman ya. Dan mari kita langsung aja ya, kita mulai ya, teman-teman ya. Di bagian depan di sini bisa kalian lihat, di sini ada logo Numero Reserve ya, nomor 41 Philippe Salvet Shell, teman-teman. Ini dia. Dan di bagian sini ada bendera Jerman ya. Ini bendera Jerman, ini ada warna orange, merah sama hitam, teman-teman. Ini bendera Jerman banget ya. Bendera Jerman banget. Dan kemudian di bagian depan sini bisa kalian lihat di sini ada garis-garis kayak gitu, teman-teman. Ada garis-garis kayak gitu. Ini dicetak ya, teman-teman. Ini bukan di-call, dicetak, tapi cukup detail juga cetakannya. Sangat bagus sekali kalau menurut gue cetakannya. Lebih dalam gitu. Cetakannya tuh agak-agak dalam, teman-teman. Dan kemudian bagian sini-sini nih, bagian atas-atas ini ada perintilan-perintilannya ya. Untuk kayak pengunci kap depannya, teman-teman ya. Dan kemudian juga ada yang perintilan-perintilan dan lain-lain lagi, teman-teman ya. Dan kemudian kita lihat di bagian depannya, teman-teman. Bagian depannya seperti ini ya. Ini dia bagian depannya seperti ini. Di sini ada logo Bosch, kemudian juga ada logo Bilstein dan Dunlop, teman-teman. Dan kemudian juga lampunya di bagian sebelah sini ya. Dan ini bolong, teman-teman. Dan lampunya sudah cukup oke. Lampunya plastik ya lampunya ya, karena ini versi 118. Dan bagian grillnya ini juga plastik juga bagian depannya ya. Cukup oke ya, cukup bagus kalau menurut gue. Plastik kayak gitu, teman-teman. Dan tidak ada detail yang lainnya lagi ya. Mari kita lihat bagian sampingnya, teman-teman ya. Bagian sampingnya seperti ini ya. Ini dia bagian sampingnya. Bisa kalian lihat di sini ada logo Shell. Ini logo Shell, kemudian juga di sini ada logo turboloader KKK ya, ada logo bendera Jerman juga GR5, kemudian juga ada logo P. Di sini juga ada logo P, teman-teman. Dan kemudian nomor 41 Numero Reserve, teman-teman. Ini dia. Nomor 41. Dan di sini ada tulisan supirnya ya. Don plus Bill Whittington dan Klaus Ludwig, teman-teman ya. Itu dia. Keren sih ya. Kemudian bagian samping sini, di sini ini plastik ya, bagian sini ya. Plastik apa bukan nih? Ini bagian sini nih. Jadi dia nggak terlalu bolong, teman-teman ya. Bagian sini tuh nggak terlalu bolong ya. Nih bagian sini. Jadi ada penutupnya lagi. Kemudian di bagian sini ada logo Dunlop, Philippe Salvet, teman-teman. Dan kemudian juga di bagian atasnya ini dia kedetailan-kedetailannya ya. Di sini ada
Ini plastik lagi, tembus pandang teman-teman ini. Dan kemudian seperti ini bannya ya, dia menuju ke bannya teman-teman ya. Dan ini ada perintilan-perintilannya lagi teman-teman, dicetak tapi ya di bagian sini. Cukup lumayan detail teman-teman, karena di sini seperti ini nih yang kecil-kecil kayak gini dia dibikin juga ya sama Solido teman-teman, sangat bagus sekali ya. Kalau kecil-kecil kayak gitu udah dibuat ya pasti udah cukup detail ya teman-teman ya. Kemudian mari kita lihat di bagian belakangnya. Ini dia bagian belakangnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini di bagian belakangnya. Bagian belakangnya lampunya banyak banget ya. Lampunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Nah, lampunya ada 6 teman-teman. Ini plastik semua lampunya teman-teman bagian belakang, dan knalpotnya ada bagian sini ya. Ini dia knalpotnya. Ada logo Dunlop, Bosch, Bilstein, dan ada magazine numero reserve. Dan kemudian juga ini bagian sini plastik teman-teman ya. Bagian sini plastik, dia ditambal plastik kayak gitu teman-teman, tapi cukup detail. Dan ini grillnya ya. Grillnya sepertinya dikol ya, grillnya dikol. Dan bagian sini juga ada grillnya, dia dicat kayak gitu teman-teman bagian atas sini ya. Kemudian di bagian sayapnya bawahnya ada tulisannya lagi teman-teman ya, itu dia, ada sponsor-sponsornya lagi. Di bagian sini masih sama teman-teman ya, tidak ada perbedaan yang berarti teman-teman ya, sama persis semuanya. Kemudian kita lihat bagian sayapnya ya. Kalau bagian sayapnya seperti ini ya teman-teman ya, ini dia bagian sayapnya. Bagian sayapnya ada logo numero reserve magazine teman-teman, dan ada logo Dunlopnya juga, dan kemudian juga di sini juga ada logo Dunlopnya juga teman-teman. Wih, cukup keren, cukup bagus ya. Bagian atas ini ya ada logo Kramer numero reserve teman-teman. Dan sini ada antenanya tapi belum gue pasang antenanya. Kemudian juga di bagian depannya juga ada logo Porsche Kramer teman-teman. Ini dia Porsche Kramer ya, itu dia Porsche Kramer. Dan kemudian untuk di sininya ada wipernya ya teman-teman ya, ini dia wipernya. Dan di bagian spionnya ada ya teman-teman ya, dan ada reflektornya. Mungkin nanti akan kalian bisa lihat di gua zoom teman-teman ya. Ini ada reflektornya bagian sininya. Dan kemudian untuk interiornya mari kita lihat dulu. Gua buka dulu, ini pintunya bisa dibuka teman-teman ya. Pintunya bisa dibuka. Dan nanti akan kita buka, gue akan bahas untuk versi bannya dulu. Bannya juga seperti ini teman-teman ya, bannya dulu menggunakan versi Dunlop teman-teman. Ini dia Dunlop seperti ini, dan ini bannya bisa belok teman-teman ya, tuh bannya bisa belok. Kalau Solido rata-rata bisa belok bannya, itu dia. Dan ini juga rolling ya, pasti ya, rolling teman-teman, tuh rolling. Dan bagian belakangnya juga rolling ya, rolling semuanya. Mereka seperti ini. Dan kemudian juga bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Ini dia ya bagian bawahnya ya. Oh ya, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Ini bagian mesinnya bagian sini teman-teman. Ada knalpotnya juga, cakep sih. Dan mari kita buka untuk ininya teman-teman, pintunya ya. Ini agak sulit nih buka ini, karena ini lemnya cukup lumayan merekat lemnya. Ini dia. Mari kita buka untuk bagian bawahnya ya. Ini agak sulit untuk membukanya teman-teman. Jadi gua menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya, gelutak teman-teman ya, biar gampang bukanya. Ya, ini dia satu. Kemudian di bagian sini. Ini dia dua. Oke. Ini dia. Pintunya bisa kebuka ya teman-teman ya, seperti ini. Cukup keren sekali kalau menurut gua. Dan untuk interior cukup bagus ya. Di sini interiornya, di sini ada dashboardnya juga cukup lengkap teman-teman, dan kemudian juga bangkunya juga cukup detail. Ada safety barnya, dia warna silver ya teman-teman. Dan kemudian di bagian sini juga ada tabungnya teman-teman ya, di bagian sini teman-teman ya. Jadi mungkin nanti akan gua zoom lagi. Ada tabungnya, persenelingnya juga lengkap juga teman-teman. Itu dia, gila. Kalau menurut gua sih bagus banget ya. Untuk versi Solido mengeluarkan versi yang ini tidak terlalu mahal dan cukup detail juga ya. Ini versi yang Liman Swinner, dan gue juga sudah ada yang versi Martini. Mungkin kalian juga pernah lihat ya, versi Martini yang 935, tapi 935 K1 ya kalau nggak salah itu ya, atau 935 yang versi pertama teman-teman ya. Dan ini kalau menurut gue cukup bagus banget, cukup keren banget ya. Dan ini versi K3 ini juga gue ada satu inceran lagi teman-teman, satu inceran lagi yang versi
Kalau nggak salah yang warna pink dan apple ya. Mudah-mudahan dapat ya teman-teman ya ke depannya ya. Mudah-mudahan dapat teman-teman ya. Dan di bagian sini juga ini cukup detail banget ya. Kalau menurut gue sih Solido bikinnya walaupun dia ya kalau dibanding dengan Auto Art memang nggak terlalu detail ya, tapi masih cukup oke lah untuk bisa kita ini ya, untuk kita istilahnya kita koleksi ya teman-teman ya, sebagai memorabilia sebenarnya ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman, dan gua akan kasih rating untuk versi yang ini teman-teman ya, untuk versi yang versi Porsche K3 935 K3 ini teman-teman, gua akan kasih rating 9,7 ya teman-teman ya. 9,7, mobilnya cukup bagus, cukup keren, dan kedetailannya juga kalau gue bilang nggak detail juga nggak, cukup detailnya tuh cukup ya. Detailnya kalau menurut gue cukup bagus teman-teman ya, cukup bagus, tidak terlalu bagus juga, tapi cukup bagus teman-teman, sangat lumayan ya istilahnya. Karena memang mobil kayak gini juga nggak keluar di mana ya, di merek-merek lain keluar nggak ya, kayaknya nggak ya, belum keluar ya, tapi nggak tahu nanti ke depannya teman-teman ya. Untuk versi yang kayak gini teman-teman ya, apakah akan dikeluarkan dengan di merek lain gue juga nggak tahu. Dan setahu gue Solido itu ada license-nya teman-teman, setahu gue Solido itu ada license-nya ya. Jadinya kalian ya Solido itu adalah perusahaan besar juga teman-teman ya. Solido itu kalau misalnya kalian tahu, Solido itu merek diecast yang sudah lama teman-teman ya. Dulu dia fokusnya itu, kalau kalian mungkin bisa baca di Google ya, fokusnya itu dia di tahun 60-an kalau nggak salah ya, 60-an 70-an teman-teman. Dan dia fokusnya itu di 143 kalau nggak salah ya, fokusnya di 143, kemudian juga akhirnya menghilang, lama-lama menghilang gitu ya. Dan pada saat tahun mulai dari 2019 kemarin ya, dia mengeluarkan versi 118 dan dia di-upgrade terus sampai sekarang akhirnya dia punya nama lagi ya. Dan lebih terkenalnya sekarang dengan versi yang 118 bukan 143 teman-teman. Itu dia sedikit ceritanya ya mengenai Solido teman-teman. Dan oke, teman-teman, itu dia. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.